Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, yang kami hormati Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Kunto Wibowo Dasanugraha, yang kami hormati pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati para Bupati Wali Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakili, yang kami hormati Direktur Utama Bank BPD Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakili, yang kami hormati para rektor, para kepala instansi vertikal di Daerah Istimewa Yogyakarta, para direktur rumah sakit, yang kami hormati para kepala OPD di lingkungan pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta, dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Bapak Ibu segenap tamu undangan yang kami hormati, puncak acara Hari Kesehatan Nasional ke-58 pada kesempatan hari ini akan diserahkan penghargaan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga pada saatnya nanti akan kita ikuti bersama launching aplikasi Mobscreen kerjasama Bank BPD Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Kominfo Daerah Istimewa Yogyakarta. Segenap hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan kita dengarkan bersama penyampaian laporan kegiatan Hari Kesehatan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022 oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Dr. Gigi Pembayun Setianing Astuti MKes. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Kunto Wibowo Dasanugraha SEMA PhD. Yang kami hormati Bapak Ketua DPRD DIY atau yang mewakili. Yang kami hormati Ibu Bapak Bupati Wali Kota se-DIY atau yang mewakili, Bapak Ibu Direktur Kepala Rumah Sakit se-DIY. Yang kami hormati juga Bapak Ibu Kepala Instansi Vertikal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Ibu Rektor Pimpinan Institusi Perguruan Tinggi. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota se-DIY. Yang kami hormati Bapak Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati Ibu Bapak Kepala Perangkat Daerah di tingkat provinsi. Yang kami hormati dan kami cintai para Kepala Puskesmas seluruh di wilayah DIY. Yang kami hormati Ketua Organisasi Profesi, para tenaga kesehatan penerima penghargaan atau para tenaga kesehatan teladan, serta undangan dan para hadirin yang berbahagia. Teriring doa dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir dan mengikuti kegiatan puncak acara Hari Kesehatan Nasional ke-58 tahun 2022 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tema HKN kita tahun ini adalah Bangkit Indonesiaku, Sehat Negeriku. Bapak Gubernur dan hadirin yang kami hormati, peringatan HKN ke-58 ini merupakan momentum untuk mengungkapkan bangkitnya semangat dan optimisme seluruh masyarakat Indonesia. Kita telah menghadapi gelombang pasang dan surut dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Namun dengan kolaborasi profesional segala sektor, insya Allah pandemi ini mampu kita lalui. Pada kesempatan ini kami menghaturkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh tenaga kesehatan dan jajaran kesehatan, lintas sektor, serta seluruh lapisan masyarakat yang telah bahu-membahu berjuang tanpa mengenal lelah di semua lini dalam melaksanakan pembangunan kesehatan serta perjuangan
untuk menurunkan angka kematian dan kesakitan akibat pandemi COVID-19. Bapak Gubernur dan Bapak Sekjen yang kami hormati, izinkan kami melaporkan rangkaian kegiatan Hari Kesehatan Nasional ke-58 di tahun 2022 di tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang pertama adalah kami turut serta dalam kampanye aksi bergizi pada tanggal 26 Oktober 2022 di 12 sekolah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Aksi ini dilaksanakan secara serentak, skala nasional, dan disiarkan live streaming dari Jakarta bersama Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Yang kedua adalah talk show, cerdas memilih produk obat dan makanan yang aman dan bermutu, bersama Balai POM dan Ikatan Apoteker Indonesia pada tanggal 8 November 2022. 3. Pelayanan jam kesus terpadu pada tanggal 9 November di Geraha Sabah Pramana UGM. Pada kegiatan ini dilaksanakan pelayanan vaksinasi, posbindu, screening TORS, dan screening dekubitus terhadap 100 disabilitas. Pada kegiatan ini juga diberikan bantuan bagi penyandang disabilitas. Senam sehat, seminar, dan pameran kesehatan tradisional akan dilaksanakan pada tanggal 17 dan 18 November 2022 di Taman Budaya Yogyakarta. Sinergitas dengan berbagai organisasi profesi kesehatan melalui kegiatan pengabdian masyarakat. Hari ini 15 November 2022 dilaksanakan resepsi puncak acara HKN ke-58 di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan ini akan disampaikan penghargaan bagi tenaga kesehatan teladan DIY tahun 2022 dan pengelolaan posyandu serta launching aplikasi Mobscreen penjaringan kesehatan yang merupakan kerjasama dengan Bank BPD DIY. Pemberian secara simbolis bantuan alat bantu dengar bagi disabilitas. Hari ini juga dilakukan pemeriksaan kesehatan berupa pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan konsultasi kesehatan bagi ASN Pemda DIY di area Kepatihan. Kegiatan ini merupakan kolaborasi dengan Posbindu Satria yang dilaksanakan di Pendopo Wiyoto Projo dengan sasaran sebanyak 250 orang. Peringatan Hari Kesehatan Nasional ini juga dilaksanakan di 5 kabupaten kota di DIY dengan melibatkan mitra kerja dan masyarakat. Tahun 2022 ini dalam rangka HKN, DIY meraih beberapa penghargaan tingkat nasional, yaitu dokter dan bidan terbaik yang bekerja di dalam rumah sakit. Juara 1 pengelolaan kefarmasian tingkat puskesmas, juara 2 nasional untuk tenaga dokter gigi, ahli teknologi laboratorium medis atau ATLM, dan sanitarian. Bapak Gubernur dan para hadirin yang kami hormati, tantangan bidang kesehatan tidak hanya berhenti pada penanganan pandemi COVID, karena kita dihadapkan pula pada tantangan kesehatan lain seperti penyakit tidak menular. Dibutuhkan pelayanan kesehatan yang lebih siaga, antisipatif, responsi, dan tangguh. Untuk itu, Kementerian Kesehatan RI telah membuat langkah konkret dalam upaya transformasi sistem kesehatan yang dilakukan melalui 6 pilar, yaitu layanan primer, layanan rujukan, sistem kesehatan, ketahanan kesehatan, sistem pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, dan teknologi kesehatan. Pada kesempatan ini juga mohon berkenan Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI, Bapak Kunto Wibowo Dasanugraha SEMA PhD, menyampaikan kebijakan Kementerian Kesehatan tentang transformasi sistem kesehatan nasional yang akan dan telah dilaksanakan di seluruh wilayah NKRI. Bapak Gubernur dan hadirin yang berbahagia, Hari Kesehatan ke-58 kali ini membawa pesan bahwa di masa transisi pandemi menuju endemi ini tetap tidak boleh lengah. Seluruh komponen bangsa, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, swasta harus turut berperan serta dalam upaya menjaga kesehatan, memprioritaskan promotif preventif dalam perilaku hidup bersih dan sehat.
Demikian yang dapat kami haturkan dan kami laporkan kepada Bapak Gubernur, dan selanjutnya kami mohon Bapak Gubernur berkenan untuk memberikan sambutan dan arahan bagi kami semua. Sekaligus juga kami mohonkan Bapak Gubernur berkenan meresmikan aplikasi Mobscreen penjaringan kesehatan, memberikan penghargaan kepada para tenaga kesehatan teladan, pengelola posyandu, serta memberikan bantuan alat bantu dengar bagi disabilitas. Mohon maaf atas segala kekurangan yang mungkin tidak sengaja kami lakukan, dan tak lupa sekali lagi kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan rangkaian kegiatan HKN ke-58. Semoga seluruh kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan kita tetap diberi kesehatan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi dan memudahkan itikad baik kita dalam mewujudkan daerah istimewa Yogyakarta lebih sehat dan sejahtera, bersama-sama kembali tumbuh menjadi bangsa Indonesia yang kuat. Dari Yogyakarta untuk Indonesia. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu segenap tamu undangan yang kami hormati, acara akan dilanjutkan dengan pembacaan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 230-Kep-2022 tentang penetapan tenaga kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan penunjang teladan di Puskesmas dan Rumah Sakit tahun 2022. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan ke-1 tenaga kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan penunjang teladan di Puskesmas dan Rumah Sakit tahun 2022 dengan daftar nama peserta dan pemenang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, tenaga kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan penunjang teladan di Puskesmas dan Rumah Sakit tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 meliputi dokter, dokter gigi, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, nutrisionis, sanitarian, ahli teknologi laboratorium medis, dan sumber daya manusia kesehatan penunjang. Ketiga, kepada tenaga kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan penunjang teladan di Puskesmas dan Rumah Sakit tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 diberikan penghargaan berupa piagam. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 10 Agustus 2022, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Hamengkubuwono X. Lampiran Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 230-Kep-2022 tentang penetapan tenaga kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan penunjang teladan di Puskesmas dan Rumah Sakit tahun 2022. 1. Peserta penilaian tenaga kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan penunjang teladan di Puskesmas dan Rumah Sakit tahun 2022. Peserta kategori tenaga keperawatan atas nama Rian Laksita, SST Nurse, Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul, kelompok rumah sakit. Peserta kategori tenaga kebidanan atas nama Anita Novida Wasti, SST Magister Keperawatan,
Rumah Sakit Umum Daerah Bantul, kelompok rumah sakit. Peserta kategori tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku atas nama Martuti Rian Siwi SKM, instansi Godian 1, kelompok puskesmas. Peserta kategori nutrisionis atas nama Dian Wijayanti AMG, instansi Rumah Sakit Umum Daerah Sleman, kelompok rumah sakit. Kedua, pemenang penilaian tenaga kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan penunjang teladan di puskesmas dan rumah sakit tahun 2022. Pemenang kategori dokter kelompok puskesmas, peringkat pertama, Dr. Arum Ermi Wijayanti, Puskesmas Sentolo 1 dengan perolehan nilai 89,74. Peringkat kedua, Dr. Diah Arum Retnaning Tias, Puskesmas Cangkringan dengan nilai 82,83. Peringkat ketiga, Dr. Yosep Doni Kurniadi Sandia, Puskesmas Sedayu 2 dengan nilai 82,73. Peringkat keempat, Dr. Nuri Cahyawati, Puskesmas Karangmojo 2 dengan nilai 77,25. Peringkat kelima, Dr. Maria Trimarbianingsih, Puskesmas Danurejan 1 dengan nilai 77,13. Pemenang kategori dokter gigi kelompok puskesmas, peringkat pertama Dr. Gigi Ana Rohayati, Puskesmas Samigalo 1 dengan nilai 79,88. Peringkat kedua Dr. Gigi Erla Asmala Sari, Semanu 2 dengan nilai 75,81. Peringkat ketiga Dr. Gigi Heti Bidar Mulyani, Puskesmas Delingo 2 dengan nilai 72,88. Peringkat keempat, Dr. Gigi Triwidayati, Puskesmas Seyegan, nilai 67,75. Pemenang kategori tenaga kefarmasian kelompok puskesmas, peringkat ke-1, Iin Yulia Irawati Susanti, AMD Farmasi, instansi Puskesmas Ngaglik 2 dengan nilai 68,33. Peringkat kedua, Clara Nike Darakai, Sarjana Farmasi Apoteker, Puskesmas Danurjan 1 dengan nilai 67,90. Pemenang kategori tenaga keperawatan kelompok puskesmas, peringkat pertama, Sriati Sipora, Sarjana Keperawatan Nurse, Puskesmas Kalasan dengan nilai 91,11. Peringkat kedua, Densa Anggiviani Fitri, AMD Kep Puskesmas Jetis, nilai 83,12. Peringkat ketiga, Jumiem Eskep, Puskesmas Tanjung Sari, nilai 75,40. Peringkat keempat, Sri Hidayati, AMK Puskesmas Kokap, nilai 75,05. Pemenang kategori tenaga kebidanan kelompok puskesmas, peringkat 1, Tuti Nuryani, STR Kebidanan, Puskesmas Sanden, nilai 78,65. Peringkat kedua, Andin Widya Kusuma Wardani, AMD Kep, Puskesmas Umbulharjo 1, nilai 73,65. Peringkat ketiga, Emilia Nur Sulistyowarni, AMD Kep, Puskesmas Prambanan dengan nilai 73,31. Peringkat keempat, Siti Rahmawati, AMD Kep, Puskesmas Padok 2. Pemenang kategori nutrisionis kelompok puskesmas, peringkat 1, Widya Stuti, AMD GZ, Puskesmas Gamping 2, 76,41. Peringkat 2, Dwi Ovita Sari, AMD GZ, Puskesmas Mergangsan, nilai 70,23. Pemenang kategori sanitarian kelompok puskesmas, peringkat 1,
Sri Nurus Taniati SKM, Puskesmas Jeti 1 dengan nilai 87,54. Peringkat kedua Arkana Januarti SKM, Puskesmas Gamping 1, nilai 83,33. Peringkat 3 Suparmanto SKM, Puskesmas Pengasih 2, nilai 76,50. Pemenang kategori ahli teknologi laboratorium medis kelompok Puskesmas, peringkat 1, Mukti Purwaningrum SST, Puskesmas Depok 3, dengan nilai 79,48. Peringkat 2, Sayekti Suciani AMAK, Puskesmas Sentolo 2, dengan nilai 72,78. Peringkat ketiga, Lilis Suprijanti AMDAK, Puskesmas Pakualaman, nilai 62,56. Pemenang kategori dokter kelompok rumah sakit, peringkat 1, Dr. Lilis Indriastuti, Rumah Sakit Paru Respira, nilai 80,13. Peringkat 2, Dr. Wahyu Himawan SPJP, Rumah Sakit Umum Daerah Wates, nilai 78,48. Pemenang kategori tenaga kefarmasian kelompok rumah sakit, peringkat pertama, Upi Marlinda AMD Farmasi RSJ Gracia DIY, nilai 67,98. Peringkat kedua, Farida Munawaroh Espam APT MSC RSUD Panembahan Senopati Bantul, nilai 65,90. Peringkat ketiga, Dian Kusumawati Esfam APT RSJ Gracia 65,18. Terakhir, pemenang kategori sumber daya manusia kesehatan penunjang kelompok rumah sakit, peringkat 1, Ari Agung Samudra AMDkes, Rumah Sakit Paru Respira 68,18. Peringkat kedua, Tri Rahayu Susanti SE, Rumah Sakit Umum Daerah Wates, dengan nilai 61,38. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Hamengkubuwono 10. Acara akan dilanjutkan dengan persiapan penyerahan penghargaan. Kepada para penerima penghargaan, kami persilahkan untuk menempatkan diri di bangsal atas. Dan selanjutnya berkenan menyerahkan penghargaan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kepala Biro Bermas Setda Daerah Istimewa Yogyakarta. Dilanjutkan dengan penerima bantuan alat bantu dengar, Arif Rahman Wijaya Negara. Selanjutnya Rifki Saputra. Berkenan Bapak Gubernur untuk tetap berada di tempat. Kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Biro Bermas disilahkan kembali ke tempat. Acara akan dilanjutkan dengan sambutan dan arahan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Kunto Wibowo Tosonugroho. Yang kami hormati Bapak Ibu Bupati Wali Kota Sedaerah Istimewa Yogyakarta, yang saya hormati para pimpinan lembaga instansi vertikal, yang kami hormati pimpinan perguruan tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, para pimpinan dan organisasi perangkat daerah, yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan, pimpinan Direktur Rumah Sakit SDIY,
Yang saya hormati Kepala Puskesmas Sedaerah Istimewa Yogyakarta, juga Ketua Organisasi Masyarakat dan Organisasi Profesi, para tenaga kesehatan, penerima penghargaan, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena atas limpahan rahmat karunia-Nya, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti puncak acara peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-58 tahun 2022. 58 tahun bukanlah usia yang singkat. Banyak pencapaian pembangunan kesehatan yang sudah diraih, khususnya saat kita menghadapi pandemi COVID-19. Kendala dan tantangan dalam penyediaan pelayanan kesehatan menguji sistem kesehatan Indonesia yang ternyata belum begitu siap menghadapi pandemi. Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang saya hormati, pandemi COVID-19 menjadi momentum bagi pemerintah menggelar transformasi bidang kesehatan. Jika kasus COVID-19 terus terkendali dan status pandemi beralih menjadi endemi, maka perlu ada upaya mempertahankan ketahanan kesehatan yang sudah pemerintah bangun. Sesuai tema Hari Kesehatan Nasional ke-58, Bangkit Indonesiaku, Sehat Negeriku, di mana pemerintah bersama masyarakat harus memiliki komitmen kuat untuk bangkit dari permasalahan kesehatan, sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang optimal. Pembangunan kesehatan di Indonesia masih dihadapi dengan masalah tingginya angka kematian ibu dan bayi. Semakin kompleksnya masalah stunting, masih tingginya angka kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular, serta permasalahan kesehatan jiwa yang semakin besar dan menimbulkan beban kesehatan yang cukup signifikan. Kondisi kesehatan yang hampir sama juga ditemukan di daerah istimewa Yogyakarta. Hasil Riskesdas tahun 2018, situasi penyakit tidak menular seperti diabetes mellitus, stroke, hipertensi, kanker, asma, gangguan jiwa menduduki ranking 3 besar secara nasional. Tingginya angka kematian ibu dan bayi, serta masalah gizi, stunting, masih memerlukan perhatian dan penanganan yang lebih serius. Keberhasilan mengatasi masalah tersebut sangat ditentukan adanya upaya sistem yang berkesinambungan serta dukungan dari berbagai pihak terkait. Berkaca dari kejadian pandemi COVID-19, Kemenkes berkomitmen untuk melakukan transformasi sistem kesehatan melalui 6 pilar, yaitu layanan primer, layanan rujukan, sistem ketahanan kesehatan, sistem pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, dan teknologi kesehatan. Ibu Bapak yang saya hormati, semoga peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-58 ini menjadi awal pulihnya berbagai sektor di masyarakat, sehingga Indonesia khususnya DIY untuk bisa kembali sehat dan kembali tumbuh. Saya berharap rangkaian kegiatan dalam peringatan HKN dapat meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, membuat generasi kita ke depan
menjadi SDM yang berkualitas. Dalam kesempatan ini, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap jajaran kesehatan, lintas sektor, serta seluruh komponen masyarakat yang telah bahu-membahu berjuang tanpa mengenal lelah di semua lini dalam melaksanakan pembangunan kesehatan, perjuangan untuk selamatkan bangsa dari pandemi COVID-19, membangkitkan semangat dan optimisme seluruh komponen masyarakat untuk menjalani masa endemi dengan bijak, serta mewujudkan Indonesia semakin sehat dan tumbuh menjadi bangsa besar yang kuat. Sekali lagi saya mengucapkan selamat memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-58. Selamat berjuang untuk mewujudkan masyarakat sehat, Yogyakarta kuat. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati dan melindungi upaya kita dalam mewujudkan bangsa Indonesia yang sehat, sejahtera. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan Bapak Gubernur untuk tetap berada di tempat, acara akan dilanjutkan dengan launching aplikasi Mobscreen. Selanjutnya kami undang untuk mendampingi Direktur Utama Bank BPD Daerah Istimewa Yogyakarta, Sekjen Kementerian Kesehatan dan juga Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun aplikasi Mobscreen adalah aplikasi pemeriksaan kesehatan untuk peserta didik yang tersedia atas kerjasama Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo, dan Bank BPD DIY. Aplikasi ini diperuntukkan untuk peserta didik di Daerah Istimewa Yogyakarta, mulai dari tingkat SD hingga SMA termasuk SLB dan pendidikan non-formal, untuk pendataan kesehatan peserta didik agar dapat dilakukan lebih mudah serta mempermudah petugas puskesmas dalam melakukan penilaian, rekapitulasi, dan pencatatan laporan. Selanjutnya berkenan Bapak Gubernur, Bapak Sekjen, Kepala Dinas Kesehatan, dan juga Bapak Dirut untuk bersama-sama menekan tombol dengan mengangkat tangan. Kita hitung mundur bersama, 3, 2, 1. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah atas launchingnya aplikasi Mobscreen kerjasama Bank BPD dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Kominfo Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan selanjutnya berkenan Bapak Sekjen, Bapak Gubernur, Dirut Bank BPD dan juga Kepala Dinas Kesehatan untuk bergeser karena akan kita serahkan mock-up dari Bank BPD Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai bentuk CSR Bank BPD kepada Dinas Kesehatan. Adapun mock-up akan diserahkan oleh Direktur Utama Bank BPD kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan selanjutnya aplikasi Mobscreen akan diserahkan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami ucapkan terima kasih, selanjutnya kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu segenap tamu undangan yang kami hormati, telah kita dengarkan bersama sambutan dan arahan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta serta launching aplikasi Mobscreen, dan selanjutnya akan kita ikuti bersama paparan transformasi kesehatan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia kepada Bapak Kunto Wibawa Dasanugraha. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam kesehatan, salam sehat. Yang saya hormati Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Pak Sultan Arso Dalem, Bapak Kepala Dinas Kesehatan, Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, beserta jajaran, Bu Bayun. Dan saya tidak bisa menyebut satu-satu Bapak Ibu para undangan dan pimpinan dan juga seluruh jajaran dari tenaga kesehatan di daerah istimewa Yogyakarta.
Saya mengucapkan puji syukur ya karena kita bisa hadir di sini bersama-sama memperingati acara Hari Kesehatan Nasional ke-58. Tadi Ngarso Dalem sudah menyampaikan bagaimana Hari Kesehatan Nasional ke-58 ini kita peringati karena kita ingin mengenang, sebenarnya setiap tahun kita ada Hari Kebangkitan Kesehatan Nasional, tapi tahun ini khusus kita mengenang bagaimana kita menghadapi COVID di 2 tahun terakhir ini sampai sekarang. Sehingga tema saat ini adalah Bangkit Indonesiaku, Sehat Negeriku. Ini tema yang kita pilih karena kita ingin menyongsong transisi dari pandemi menuju ke endemi. Untuk mengungkapkan semangat kita supaya bagaimana kita bisa bangkit bersama dan juga optimisme dalam menghadapi pandemi. Bagaimana masyarakat telah bekerja bersama untuk menghadapi pandemi yang kita hadapi sampai saat ini. Kita tahu bahwa dalam 2 tahun kita fokus pada penanganan pandemi COVID-19. Kita masih terus dihadapkan pada tantangan penanganan penyakit tidak menular dan masalah kesehatan lainnya yang memang program prioritas nasional seperti angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan juga stunting. Termasuk bagaimana kita ingin mengelola jaminan kesehatan nasional dengan lebih baik agar asuransi kesehatan kita itu benar-benar menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Serta kita juga ingin meningkatkan kemandirian dari produk-produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri. COVID-19 itu mengajarkan bahwa tidak ada satupun orang di dunia yang aman. Maka dibutuhkan pelayanan kesehatan yang lebih siaga, antisipatif, responsif, dan juga tangguh dalam menghadapi ancaman masalah kesehatan yang mungkin akan terjadi saat ini dan juga saat ke depan. Namun kita sadari dengan kolaborasi yang profesional di segala sektor, pandemi ini bisa kita hadapi dengan baik. Saat ini di Bali kita juga ada perkumpulan G20 yang salah satu topik utamanya adalah kesehatan. Bagaimana kita ingin memperbaiki arsitektur dari kesehatan global kita mengenai pencegahan, persiapan, dan respon terhadap pandemi. Saya hanya sedikit ingin menyampaikan, memang kita sudah menyelesaikan gitu ya, mengenai vaksinasi. Saat ini Indonesia termasuk 5 negara besar yang telah menyelesaikan vaksinasi dengan baik. Saat ini sudah hampir 440 juta dosis vaksin disuntikan ke masyarakat. Pandemi juga sudah bisa kita handle dengan lebih baik. Makanya saat ini adalah saat yang tepat kita melakukan reformasi atau transformasi kesehatan. Tadi Ngarso Dalem sudah menyampaikan ada 6 pilar yang akan kita usung dalam melakukan reformasi kesehatan. Dan semuanya ini merubah pola berpikir kita, merubah mindset kita. Transformasi pertama, pilar pertama adalah layanan primer. Ini merubah mindset kita yang tadinya kuratif menuju ke promotif preventif. Kita ingin mengajak masyarakat hidup sehat. Makanya Puskesmas menjadi Posyandu, Puskesmas, dan Pustu menjadi garda terdepan kita untuk mengajak masyarakat hidup sehat. Kita ingin agar Puskesmas itu juga mampu menjamin ketersediaan dan pemerataan dari jumlah, jenis, dan kapasitas sumber daya manusia kesehatan. Termasuk tadi sudah di-launching oleh Ngarso Dalem juga mengenai digital healthcare. Bagaimana ekosistem ini kita bangun. Intinya agar teman-teman di Puskesmas itu juga turun ke lapangan, mengenal lingkungannya. Kalau orang-orang yang agak gemuk gitu ya, kita ajak untuk olahraga. Diajak untuk merubah pola makan mereka. Kami juga ingin mendorong nantinya Posyandu itu juga mengaktif melayani bayi dan ibu, tapi juga melayani siklus hidup manusia dari sejak remaja, dewasa, dan lansia.
Kita akan ada imunisasi rutin menjadi 14 jenis vaksin, termasuk salah satunya ada HPV, PCV, dan rotavirus. Intinya apa? Agar kita ingin ibu dan anak itu mengalami perbaikan gizi, mencegah stunting, dan juga membangun gerakan masyarakat untuk merubah perilaku hidup sehatnya. Pilar kedua mengenai transformasi layanan rujukan. Di sini kami ingin mendorong agar rumah sakit itu bisa melayani 4 penyakit mematikan yang ada di Indonesia. Kami sudah teliti, ada 4, yaitu stroke, jantung, ginjal, dan cancer. Ini akan menjadi fokus kami sehingga semua provinsi dan semua kabupaten kota bisa melayani penyakit tadi, meskipun itu berjenjang gitu ya. Di kabupaten kota mungkin rumah sakit bisa memasang ring, kalau provinsi bisa bedah jantung, kalau nanti lebih complicated masuk ke nasional. Ini yang kami ingin lakukan sampai nanti di tahun 2024. Kemudian pilar ketiga mengenai sistem ketahanan kesehatan. Ini sangat penting karena dengan pengalaman COVID kemarin mengajarkan kita bahwa kemandirian alat-alat kesehatan, obat-obatan itu menjadi kunci keberhasilan kita untuk kesehatan. Dulu tahun 2020 saya masih di Kementerian Keuangan, kita punya uang, tapi waktu membeli APD, membeli oksigen, membeli masker kita nggak bisa, karena kita masih banyak impor. Untuk itu kami mendorong agar produk-produk dalam negeri bisa kita pakai, termasuk di rumah sakit umum daerah, termasuk di puskesmas, agar menggunakan produk-produk dalam negeri, sehingga kemandirian itu akan tercipta. Selain kita juga ada selain kemandirian di sisi alat-alat kesehatan dan obat-obatan, kita juga perlunya pendataan tenaga cadangan. Karena pengalaman di tahun COVID kemarin, di tahun 2020-2021, kita bisa sukses seperti sekarang, bisa menghadapi vaksinasi dan pandemi itu dengan kolaborasi. Tenaga cadangan kita kerahkan, seluruh potensi masyarakat bekerja bersama. Untuk itulah saat ini kita ingin memperkuat pendataan dari tenaga cadangan tersebut, termasuk pelatihan dan keterampilannya, sehingga kalau ada krisis lagi itu bisa kita atasi. Pilar 4, 5, 6 lebih kepada dukungan. Pilar 4 kepada sistem pembiayaan kesehatan. Ini kita ingin memperbaiki JKN kita agar kembali ke kitohnya sebagai asuransi kesehatan atau asuransi sosial, sehingga pelayanan-pelayanannya adil, efektif, dan efisien, termasuk bagaimana kita meningkatkan kualitas dari layanan JKN kita. Pilar kelima mengenai sumber daya kesehatan, ini pentingnya kita meningkatkan kualitas, kualitasnya, jumlah, mutu, dan juga distribusinya, sehingga semua pemenuhan tenaga kesehatan di puskesmas dan RSUD bisa memenuhi standar. Kalau kita membeli alat itu paling gampang, tapi kalau memenuhi tenaga kesehatan ini perlu waktu. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah perlunya transformasi teknologi kesehatan. Saat ini kita sudah meluncing namanya Satu Sehat. Kemarin Peduli Lindungi, sekarang sudah Satu Sehat, di mana kita ini mengintegrasikan seluruh rekam medis kita, baik di rumah sakit, di poliklinik, di puskesmas, termasuk di farmakes apotek, sehingga kita tahu betul pelayanan yang kita dapatkan dan bagaimana kita bisa membandingkan dengan layanan yang lain, sehingga tidak ada over treatment. Selain itu kita juga sudah melaunching adanya Biomedical Genome Based Science Initiative. Ini lebih kepada pengobatan ke depan, di mana kita akan mulai dengan DNA. Jadi kita akan mengambil DNA masing-masing orang 10.000 orang yang sakit kanker, jantung, dan stroke, dan kita tahu DNA-nya seperti apa. Nanti pengobatan itu lebih kepada individual masing-masing. Itulah 6 pilar yang ingin kami sampaikan mengenai transformasi kesehatan. Implementasi ke-6 pilar tersebut diharapkan itu bisa mentransformasi sistem kesehatan Indonesia, yaitu sistem kesehatan yang tangguh terhadap krisis kesehatan, termasuk pandemi. Dan tadi yang saya ingin sampaikan, ujung tombak dari transformasi kesehatan adalah mulai dari Dinas Kesehatan Provinsi hingga Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota.
Dan ujungnya terakhir lagi adalah di puskesmas dan posyandu. Untuk itu pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada segenap insan kesehatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah bahu-membahu berjuang tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan pembangunan kesehatan. Namun kita sadari perjuangan ini belum selesai. Tidak lelah saya mengingatkan kepada insan kesehatan di seluruh Indonesia dan khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk satu, terus mendorong terbangunnya gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat. Di antaranya melalui konsumsi makanan bergizi seimbang, melakukan aktivitas fisik setiap hari, dan mencuci tangan dengan sabun. Kedua, terus mendorong masyarakat untuk memeriksakan kesehatannya secara rutin, baik ibu hamil, tumbuh kembang balita, imunisasi, pemeriksaan penyakit sesuai siklus hidup. Karena lebih baik kita hidup sehat sejak awal daripada nanti kita sakit masuk rumah sakit biayanya mahal. Maka upaya untuk mendukung atau memulai kesehatan sejak awal ini harus kita tumbuhkan dari sekarang. Ketiga, terus mengembangkan diri dan organisasi dalam kompetensi, dan yang terakhir memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati dan melindungi upaya kita dalam mewujudkan bangsa Indonesia yang sehat sejahtera. Selamat Hari Kesehatan Nasional, bangkit Indonesiaku, sehat negeriku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi.